Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, nah di sini aku mau coba urai dan sharing sama kamu kenapa produktif pada akhirnya cuman berakhir di bibir atau di pikiran. Yuk, pada kepo nggak? Ya, kita bahas ya. Jadi, nih, most often the reason something is on your mind is that you want it to be different than it currently is. Tapi, you haven't clarified exactly what the intended outcome is. Masuk akal. Nanti bahasa Indonesianya ya, atau buat kamu yang udah ngerti Inggris, mudah-mudahan kamu juga bisa cepat ngerti gitu. You haven't decided what the very next physical action step is. Iya benar, setuju. And or you haven't put reminders of the outcome and the action required in a system you trust. Iya juga sih, benar-benar. That's why it's on your mind. Until those thoughts have been clarified and those decisions made, and the resulting data has been stored in a system that you absolutely know you will think about as often as you need to, your brain can't give up the job. Masuk akal. Ya, benar, setuju. Oke, kita coba bahas ya. Karena gini, kebanyakan alasan kenapa sesuatu itu masih terus ada di kepala kamu itu karena kamu tuh sebenarnya mau ngelakuin hal yang berbeda dari yang sekarang. Tapi nih ya, tapi kamu belum tahu jelas sebenarnya itu tuh mau diapain gitu. Kerjaan itu teh mau diapain. Kamu juga belum memutuskan hal praktis atau hal fisik apa, action plan apa, atau kamu perlu ngerjain apa selanjutnya. Terus di sini juga kamu nggak ngingetin tentang hasilnya dan tindakan yang dibutuhin dalam sebuah sistem yang kamu percaya kamu bisa selesaiin itu atau kamu bisa ngerjain itu. Di bukunya David Allen ini yang Getting Things Done, pada akhirnya dia nganggap bahwa productivity adalah sistem yang kamu buat sendiri untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Gitu. Jadi itulah kenapa di pikiran kamu sampai pikiran-pikiran itu terurai, kamu bisa mengerti dan keputusan itu dibuat gitu kan. Dan yang ada di sistem kamu itu, otak kamu tuh kan punya sistem nih. Otak kamu tuh punya sistem produktif. Jadi misalnya kayak aku harus ngerjain tugas. Karena kalau nggak ngerjain tugas maka aku nggak dapet nilai. Nanti kalau aku nggak dapet nilai, aku nggak lulus mata kuliah. Dan kalau aku nggak lulus mata kuliah, maka aku harus ngulang tahun depan. Nah, itu adalah sistem kerja kamu yang ada di pikiran dan alasan kenapa kamu harus ngerjain tugasnya sampai mepet-mepet H-2 jam atau bahkan H-1 jam. Dan bahkan kamu sampai begadangan. Itu keluar karena kamu tahu intended outcome-nya adalah kamu harus nyelesain tugas. Hasilnya terserah. Kamu juga tahu next physical action-nya adalah kamu searching, kamu Google, misalnya bikin resume gitu kan. Terus kamu juga ngingetin bahwa hasilnya adalah resume 5 lembar dan action yang dibutuhinnya adalah kamu googling dan bikin ada contohnya dan segala macam digabungin jadi 5 lembar yang di print nanti besok dikasihin ke dosen gitu. Nah, ketika kamu nggak punya sistem kerja seperti itu, maka pada akhirnya yang ada di kepala kamu bakal terus ada di kepala. Dan di otak kamu itu nggak bisa mengejawantahkan itu. Aduh, mengejawantahkan lagi. Mengeluarkan itu jadi sebuah produk, jadi sebuah karya,
jadi sebuah hasil yang kamu anggap selesai. Misalnya gini, kamu tuh pengen punya penghasilan, misalnya. Oh, kamu pengen punya penghasilan. Penghasilan. Let's say 5 juta per bulan. Gitu. Nah, kalau kamu nggak tahu gimana caranya, kita bahas kalau kita warnain ya di sini. Beda warnanya. Udah tahu gimana caranya, maka ide 5 juta per bulan untuk penghasilan kamu ini bakal terus ada di kepala. Di kepala dan muter. Gitu. Karena kamu nggak tahu gimana caranya buat bisa dapat 5 juta per bulan, gimana cara nyelesain titik-titik buat bisa dapat penghasilan 5 juta per bulan gitu. Gimana caranya nyelesain nggak kejawab gitu loh biar bisa dapat ini 5 juta karena kamu nggak tahu. Tapi kalau misalnya kamu tahu nih, misalnya kamu punya produk harganya 100.000 gitu kan, kamu punya produk, berarti di otak kamu nih, di otak kamu udah punya informasi bahwa ada income, possibility income 100.000 nih. Untuk bisa dapat 5 juta per bulan, maka aku harus jual 5 juta bagi 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, coret. 1, 2, 3, 4, 5, coret. 50 pieces produk. Buat produk buat bisa sampai 5 juta per bulan. Nah, otak kamu bakal mikir pada akhirnya gimana jual 50 pieces produk per bulan. Baru otak kamu mikir buat jalan keluar karena kamu udah punya possibility income-nya. Tapi kalau ininya nggak ada, nggak tahu, otak kamu cuman muter. Lakuin apa anjir gitu. Lakuin apa? Buat bisa dapat 5 juta per bulan tuh gue harus lakuin apa gitu. Itu yang muter di kepala dan itu nggak keluar gitu. Pada akhirnya nggak ada real actionnya, nggak ada decision yang dibikin karena emang nggak tahu harus ngapain, terus juga nggak tahu gimana-gimananya, pokoknya cuman pengen punya 5 juta per bulan, tapi pada akhirnya cuman di pikiran karena nggak tahu ngerjainnya, ngewujudinnya kayak apa gitu. Itu alasan utamanya kenapa pada akhirnya banyak orang yang ngomong pengen produktif, pengen produktif, pengen produktif, tapi cuman berakhir di kepala karena mereka nggak tahu produktif versi mereka apa, indikator mereka disebut produktif apa, dan segala macem gitu loh. Bayang nggak sampai sini? Coba deh, aku pengen tahu komentar kamu, tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.